Shalom, perkenalkan nama saya Setri Kadunga Dauki dengan NIM 10120210170 kelas B semester 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan pada diri individu, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perubahan sebagai proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, cara bicara dan sikap tingkah laku atau keterampilan kecakapannya, kemampuan dan reaksinya dalam daya penerimaan materi. Di dalam gaya belajar tersebut ada beberapa gaya belajar, yaitu yang pertama pengertian teori humanistik. Nah, di dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berdahulu dan bermuara pada manusia itu sendiri, meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dalam kenyataan teori belajar ini, banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang kedua, ada pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut para ahli Arthur Combs 1912 sampai 1999 bersama dengan Donald Seng 1904 dan 1967, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Namun, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu, guru, dan tidak bisa memaksakan kehidupan mereka. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Nah, kelebihan teori belajar humanistik bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar, guru menerima siswa apa adanya, dan memahami jalan pikiran siswa. Kekurangan belajar humanistik bersifat individual, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Peserta didik juga kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ada juga aplikasi teori belajar humanistik. Nah, aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta, sedangkan guru memberikan motivasi. Ada juga implikasi teori belajar humanistik. Nah, guru sebagai fasilitator psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Yang berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berkualitas fasilitator. Yang pertama, fasilitator mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Fasilitator juga mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa teori humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini juga berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Selain itu juga, teori belajar humanistik sangat mementingkan pengamatannya daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak membicarakan tentang konsep-konsep pendidikan dalam membentuk manusia untuk mencapai cita-cita yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, teori belajar humanistik juga memiliki banyak tokoh yang menganut aliran ini, seperti Claude Haney dan Manfred Humbert serta Bloom dan Quarter. Implikasi dari teori belajar humanistik salah satunya guru sebagai fasilitator. Guru yang berfasilitatif mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep dari siswa, dan meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.